Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelompok KKN Unsika Raperda tahun 2020, ingin mensosialisasikan tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Karawang. Yuk simak video berikut ini, jangan sampai di skip, dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga yang terpenting jangan sampai lupa untuk subscribe channel YouTube kami KKN Unsika Raperda tahun 2020. Terima kasih. Merujuk pada konstitusi negara kita atau Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di sini jelas bahwa negara Indonesia yang merupakan negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia atau hak setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Kemudian, penyelenggaraan bantuan hukum pada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi manusia warga negara akan kebutuhan akses keadilan atau kesamaan di depan hukum atau equality before the law. Atas pertimbangan itulah negara Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menjadi dasar bagi setiap organisasi atau lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma pada penerima bantuan hukum, yaitu berdasarkan pasal 1 angka 1. Kemudian penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, pasal 1 angka 2. Kemudian pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum berdasarkan pasal 1 angka 3. Terkait bantuan hukum, saya akan menjelaskan kembali di sini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum berdasarkan pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya membantu masyarakat yang tidak mampu yang bermasalah dengan kasus hukumnya tidak terkait dengan masalah sosial ataupun masalah-masalah yang lain dari di luar hukum. Bantuan hukum yang dimaksud meliputi masalah hukum, keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik cara litigasi maupun non-litigasi, berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan juga pasal 4 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Karawang. Kemudian, bantuan hukum dimaksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2016. Jadi di sini kita dapat simpulkan bahwa organisasi atau lembaga bantuan hukum itu mengatasi masalah hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Kemudian, masalah-masalah yang dihadapi yaitu terkait masalah pidana, keperdataan, dan tata usaha negara, baik itu secara litigasi maupun non-litigasi. Yang dimaksud litigasi adalah penyelesaian permasalahan di dalam ruang lingkup pengadilan, serta pengertian non-litigasi adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi, yaitu di luar dari ruang lingkup pengadilan. Penerimaan bantuan hukum ini dimaksud dengan setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Pasal 5 ayat 1 penjelasannya yaitu hak dasar dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha atau perumahan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum di sini adalah setiap orang atau kelompok yang miskin, di mana di sini dikategorikan sebagai orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi haknya, hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar itu meliputi apa ya? Yaitu hak dasar meliputi atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, dan berusaha
atau perumahan. Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang. Pasal 8 ayat 1. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebenarnya dimaksud pada ayat 1 meliputi berbadan hukum terakreditas berdasarkan undang-undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Pasal 8 ayat 2, pasal 6 ayat 2, Perda Kabupaten Karawang nomor 12 tahun 2016. Kemudian, lembaga bantuan hukum sebagai beri bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, itu pun harus memiliki beberapa persyaratan. Pertama, harus memiliki badan hukum. Badan hukum di sini yaitu berupa akta pendirian atau SK pendirian dan Kementerian Hukum dan HAM. Kedua, telah terakreditasi. Kemudian, ketiga, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Kemudian, keempat, memiliki kepengurusan. Kemudian kelima, memiliki program bantuan hukum. Syarat-syarat pemberian bantuan hukum. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas permohonan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan. Bantuan hukum pasal 14 ayat 1 huruf A, pasal 13 ayat 1 Perda Kabupaten Karawang nomor 12 tahun 2016. Selanjutnya, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Pasal 14 ayat 1 huruf B, pasal 13 ayat 3 huruf B Perda Kabupaten Karawang nomor 12 tahun 2016. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal permohonan bantuan hukum. Pasal 14 ayat 1 huruf C, pasal 13 ayat 3 huruf A Perda Kabupaten Karawang nomor 12 tahun 2016. Adapun syarat pemberian bantuan hukum itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, harus ada surat permohonan dari si pemohon, dan hal ini pemohon adalah masyarakat yang ingin menerima bantuan kepada organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum. Dalam surat permohonan itu dicantumkan identitas diri, dilampirkan juga fotokopi KTP, dan kemudian juga menceritakan kronologis secara singkat perkara apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh pemohon pada lembaga bantuan hukum. Kemudian yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi. Contohnya, terkait masalah pencurian. Nah, kalau misalnya pencurian itu berarti paling tidak ada dokumen surat perintah penahanan dari kepolisian yang dilampirkan disertakan dalam surat permohonan. Lalu ketiga, ini paling penting terkhusus kepada masyarakat yang perlu dipahami bahwa untuk meminta bantuan hukum kepada organisasi bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum itu wajib menyerahkan surat keterangan tidak mampu, baik itu yang dari lurah ataupun dari kepala desa maupun pejabat yang setingkat di tempat tinggal di mana si pemohon meminta bantuan hukum itu tinggal. Tata cara pemberian bantuan hukum. Permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum. Pasal 15 ayat 1. Pemberian bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja. Permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum. Pasal 15 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 12 tahun 2016. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Pasal 15 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 12 tahun 2016. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Pasal 15 ayat 4 dan pasal 17 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 12 tahun 2016. Kemudian terkait dengan tata cara pemberian bantuan hukum dapat saya jelaskan juga sebagai berikut, yaitu pertama, pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum pada pemberi bantuan hukum. 2. Pemberian bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap, harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum tersebut. Ketiga, dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberian bantuan hukum harus berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Kemudian keempat, dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum harus mencantumkan alasan ditolak. Ini mungkin menjadi pertanyaan kita semua. Bagaimana lembaga bantuan hukum ini dapat memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat tanpa ada biayanya sama sekali? Nah, bagaimana mereka cara menyalurkan bantuan hukum tersebut? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum itu dijelaskan bahwa pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, semua yang dijalankan oleh lembaga bantuan hukum ataupun organisasi
bantuan hukum sudah terakreditasi menurut Undang-Undang Bantuan Hukum itu berhak untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari negara menurut Kementerian Hukum dan HAM. Larangan dan ketentuan pidana bagi pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum berdasarkan pasal 20. Di dalam pasal 21 disebutkan pemberi bantuan hukum yang terbukti menerima dan atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Demikian penjelasan terkait dengan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Karawang yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan juga jangan lupa ikuti terus lini masa kami pada Instagram KKN Unsika _Raperda 2020 dan juga channel YouTube kami KKN Unsika Raperda 2020. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.